Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini masih melanjutkan puzzle dari kompetisi Puzzle Classic 2021, kompetisi yang dibuat oleh setter asal Indonesia. Dan puzzle hari ini adalah Easy as Arrow yang dibuat oleh Atin. Iya, jadi untuk video hari ini saya punya sedikit permasalahan ya. Di mana saya sudah mencoba untuk nge-record puzzle-nya, tapi untuk video pertamanya ini, puzzle pertamanya, saya sudah bisa mengerjakannya dengan cukup lancar ya. Tapi untuk puzzle keduanya sih yang saya punya permasalahan, di mana saya bisa mengerjakan puzzle-nya, tapi dalam waktu 1 jam gitu. Dan itu pun bahkan softnya tuh bener-bener kacau banget lah, berantakan banget kalau menurut saya. Di 30 menit pertama saya nggak menemukan deduksi apapun, terus habis itu ya baru mulai deduksinya dari menit ke 40-an ya. Dan juga saya harus bifurcate gitu untuk mendapatkan ke solusinya bahkan. Jadi kayak ya nggak baik banget lah kalau menurut saya untuk dibuat videonya. Biasanya kalau saya merasa seperti itu, saya nggak ngeposting video untuk puzzle-nya gitu. Tapi masalahnya ini kan series ya, series series yang sudah saya buat nih ya. Jadi ya di sini mungkin saya memutuskan untuk mencoba kembali menyelesaikan puzzle-nya di puzzle keduanya. Tapi di sini saya sudah bertanya juga ke Atin bagaimana sih solve path intended-nya ya untuk puzzle keduanya dan nanti akan saya coba jelaskan. Jadi kayak bukan blind solve gitu ya. Jadi kayak hanya menjelaskan aja bagaimana sih cara untuk menyelesaikan puzzle-nya. Dan ya mungkin nanti akan saya berikan opini saya mengenai puzzle-nya di akhir. Tapi habis ini saya akan mencoba memutar dulu video solve saya yang blind solve ya, berarti yang instructionnya. Habis itu saya akan mencoba yang tidak blind solve untuk kompetisinya. Oke, langsung saja lah kita lihat peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah simpan angka dari himpunan 1-4 untuk puzzle instruction, puzzle ini, dan 1-2 untuk puzzle competition, puzzle selanjutnya. Pada petak sedemikian sehingga setiap baris dan kolom memuat masing-masing angka sebanyak 1 kali. Petunjuk di luar grid menunjukkan angka pertama yang dilihat dari arah yang bersesuaian. Jadi ini adalah peraturan Easy S ya, di mana kalau di puzzle ini kita harus menempatkan angka 1-4 pada setiap baris, dan berarti ada 3 petak kosong di sini ya. 1-4 dan 3 petak kosong pada setiap baris dan setiap kolom. Dan angka pertama yang dilihat itu ada di luar grid gitu, menunjukkan angka pertama yang dilihat. Jadi kayak bisa aja ada angka 1 di sini dan 2 petak yang belakang angka 1 itu adalah angka petak kosong ya, supaya angka 1 bisa dilihat pertama. Angka yang dilihat adalah angka 1 di sini. Kemudian untuk peraturan arrow-nya di sini adalah total penjumlahan angka-angka pada panah harus sama dengan angka yang berada di dalam lingkaran yang bersesuaian. Jika lingkaran merupakan bilangan yang terdiri atas 2 angka atau lebih, maka bilangan tersebut selalu dibaca dari kiri ke kanan atau atas ke bawah. Angka pada panah dapat berulang. Jika petak tak berisi angka, maka angka petak tersebut adalah 0. Jika petak tak berisi maka angka petak tersebut adalah 0. Oke ya, jadi gimana ya mulainya? Jadi setiap panahnya ini, misalkan panah ini ya, 2 petak ini dia harus berjumlah sama dengan angka pada lingkaran ini ya. Tapi bisa aja panah ini tidak memiliki angka sama sekali bahkan ya kalau di puzzle ini. Kayak kalau ini adalah petak kosong dan 2 petaknya juga adalah petak kosong, karena petak kosong di sini adalah memiliki nilainya 0, maka di sini adalah 0 plus 0 sama dengan 0 gitu. Wow, seperti bakal menantang banget ya puzzle ini. Dan untuk konteks yang panah 2 digit seperti ini ya, dia bisa aja kayak kalau petak ini merupakan angka kosong gitu ya, dia bisa aja 0 dan 4 gitu ya. Jadi seluruh petak ini bisa aja berjumlah 4 gitu, karena ini merupakan angka kosong gitu. Angka petak kosong yang berisi nilainya 0. Jadi jumlah seluruh petak ini adalah 4. Atau bisa aja ini angka 2 digit ya, kayak misalkan adalah 12 gitu. Maka seluruh petak ini akan berjumlah 12. Dan angka boleh berulang pada panah ya. Kayak di panah ini angkanya boleh berulang. 1+1 gitu misalnya. Uh, jadi sepertinya bakal sangat menantang banget ya puzzle ini, tapi sepertinya bakal seru juga untuk dimainkan.
Oke, mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, dimulai dari mana ini ya? Oke, tapi logika easy as yang kayak kemarin ya di sini. Kayak petak ini nggak mungkin berisi angka, atau kalau ini berisi angka, maka petak ini harus berisi angka pertama yang dilihat angka di kolom ini adalah angka 1, tapi angka pertama yang dilihat di baris ini adalah angka 3 gitu. Jadi petak ini harus angka 1 dan angka 3 secara bersamaan, dan itu nggak mungkin. Berarti petak ini tidak bisa berisi angka, sama juga logikanya untuk petak ini, dan petak ini juga. Oke, dan berarti kita punya 3 petak kosong ya di sini, di setiap baris dan di setiap kolom. Berarti ya kayak angka 1 semaksimal-maksimalnya ya. Seluruh petunjuk ini angkanya hanya bisa muncul pada petak keempat sih. Semaksimal-maksimalnya. Karena kalau dia muncul di petak kelima gitu ya atau lebih, kita nggak bisa menempatkan seluruh petak ini menjadi petak kosong ya. Karena ini merupakan angka yang pertama dilihat, maka seluruh petak yang sisanya menjadi angka kosong. Dan kita akan punya terlalu banyak uh, petak kosong pada kolomnya atau pada barisnya. Berarti maksimalnya adalah petak keempat dengan sebelumnya adalah 3 petak kosong gitu. Oke. Berarti kayak 1 di kolom ini ya. Dia ada berada di 4 petak ini, tadi nggak mungkin dia abu-abu, nggak mungkin di sini karena angka yang pertama yang dilihat di baris ini adalah angka 2, sama juga di sini, maka harus di sini. Ya, nice. Berarti yang pojokan sih ya. Pojokan sepertinya bakal menarik banget. Oke, 3 sekarang di 4 petak ini, sekarang hanya bisa di sini. 4 mungkin. Ya, 4 di 4 petak ini ya, di baris ini, tapi hanya bisa di sini. Oke, kita tandakan lah yang sudah selesai sekarang angkanya. Ini sudah selesai. Nah, ini juga kita bisa menghijaukan ya angka-angka yang sudah pasti berisi angka, dan abu-abu untuk angka-angka yang tidak, untuk petak-petak yang tidak bisa berisi angka. 4 di kolom ini sudah oke. Satu mungkin kalau satu di baris ini ada di dua posisi ya, antara di sini atau di sini. Oke, mungkin 2 di sini ya hanya bisa di sini. 3 di sini hanya bisa di sini. Oke, nice. Ini sudah selesai, ini sudah selesai. Ups. Dan ini sudah selesai. Oke. Berarti di baris ini kita masih butuh angka 1 dan 2 ya. Dan kita sudah tahu jumlah panah ini adalah 0,03 gitu ya. Berarti jumlah seluruh panah ini adalah 3. Tapi kita masih butuh menempatkan angka 1 dan angka 2 pada baris ini di seluruh petak ini. Berarti 1 tambah 2 adalah jumlahnya 3 ya. Berarti kita sudah mendapatkan jumlahnya untuk angka panah di sini. Maka di sini tidak bisa berisi angka lagi. Dan untuk panah ini, iya dia nggak mau. Oh ya, karena dia sudah pasti berisi angka ya, maka pasti nggak mungkin dong 00 di sini ya, karena sudah pasti akan menjumlahkan minimal angka 2. Maka ini Pak adalah angka, dan angka pertama yang dilihat adalah angka 1. Oke, berarti kita menjumlahkan 10. Dan kalau kita menjumlahkan 10, kita masih butuh menempatkan, ya di seluruh petak ini bakal berisi angka 2, 3, dan 4 ya, karena ini bukan berisi angka lagi. Dan 2 tambah 3 tambah 4 adalah 9 ya. Berarti kita masih butuh, untuk mendapatkan jumlah 10, kita masih butuh tambah 1 lagi. Tambah angka 1. Dan petak ini berarti harus yang mendapatkan angka 1-nya. Berarti karena satu angka pertama yang dilihat di baris ini, maka petak sebelumnya harus abu-abu. Dan sekarang kita sudah punya 3 abu-abu di sini, maka sisanya menjadi hijau. Enggak. 1 sampai 4. Enggak, bentar. Ini berapa kali berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya lupa. Ini puzzle ini udah nggak 7 kali 7 lagi ya. Ini 6 kali 6. Sorry gengs, sepertinya harus kita restart dulu ya. Maaf ya. Saya lupa ini gridnya bukan 7 kali 7 lagi. Soalnya di kompetisi ini ya, yang puzzle pertamanya itu 6 kali 6, yang 3
kumpulan 3 puzzle-nya ya. 6 kali 6, terus 7 kali 7, terus 8 kali 8. Saya ingatnya kemarin soalnya bermain yang 7 kali 7, jadi masih ingatnya 7 kali 7 di sini. Sorry, sorry, sorry. Kita harus menempatkan angka 1 sampai 4 dan 4 peta kosong di setiap baris dan di setiap kolom. Oke. Oke, mari kita install timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Maaf ya, harus diulang. Oke, logika yang sama ya berarti, tapi petak ini tidak bisa berisi angka satu, tidak bisa berisi angka atau akan ada 1 dan 3 secara bersamaan. Sama juga di sini, sama juga di sini. Berarti berarti semaksimal maksimalnya angka yang mungkin munculnya itu di 5 petak ya, maksimal petak kelima sih. Karena kalau lebih dari itu, maka kita mempunyai 5 petak kosong sebelum angka tersebut muncul dan akan punya terlalu banyak. 4 angka dan 4 peta kosong di setiap baris dan setiap kolom. Oke. Berarti 1 di kolom ini hanya bisa di sini sekarang. 3 di 5 petak ini sekarang hanya bisa di sini. Oke. Nah nih, 4 mungkin. Ya, 4 di 5 petak ini hanya bisa di sini sekarang. Masih sama. Kemudian 3 ya. 3 di 5 petak ini hanya bisa di sini. Oke, nice. Tapi kita nggak tahu ya untuk angka 1 di sini tadi masih nggak tahu, masih di 2 petak ini. 2 di 5 petak ini hanya bisa di sini sekarang. Ups. 3 harus di sini. Sama. Ya, masih sama ya logikanya, nggak terlalu banyak berubah. Berarti ini sudah selesai, ini sudah selesai, ini sudah selesai juga. Tadi di mana lagi ya? Tadi ya logika di panah ini ya. Ada 1 tambah 2 di sini, makanya tidak bisa berisi angka lagi. Dan di baris ini, ya petak ini harus berisi angka. Kemudian angka pertama yang dilihat adalah angka 1. Ya berarti nggak banyak berubah ya. Berarti kayak logikanya sama persis ya tadi. Nggak ada perubahan sama sekali. Berarti ini adalah 2 tambah 3 tambah 4 dan butuh 1 di sini. Kita butuh petak abu-abu sebelum angka 1. Iya sama persis ya ini. Jadi agak sia-sia sih sebenarnya restart tadi, tapi nggak apa-apa lah. Supaya lebih detail aja sekarang penjelasannya. Oke, iya. Sekarang petak ini karena tidak bisa berisi angka 1 lagi dan angka 1 merupakan angka yang pertama dilihat, maka ini bukan angka lagi. Sama juga di sini. Berarti ya 3 di baris ini sekarang hanya bisa di sini karena itu merupakan angka pertama yang dilihat. Dan 4 ada di 2 petak ini. 2 di baris ini juga sama, harus di sini. Ya, sama juga 1 di kolom ini ya, hanya bisa di sini. Oke, berarti sekarang panah ini sudah pasti berisi angka, makanya juga berisi angka dan merupakan angka 2. Angka pertama yang dilihat. Nice. Sudah ada 4 hijau, maka harus ada 4 abu-abu. Oke, ini sudah selesai. Ini udah oke clue-nya, ini sudah oke. 3 sudah oke ya. Mana lagi nih? 4 di kolom ini kita bisa tempatkan sekarang. Oke. Dan panah ini masih butuh. Oh, panah ini kita sudah punya 1 ya. Dan untuk mendapatkan jumlah 2 kita butuh satu lagi. Tapi tidak bisa di kolom ini. Maka sekarang ini menjadi abu-abu dan mendapatkan angka 1 di sini. Ya, nice. Dan angka 1 bukan angka yang pertama yang dilihat, maka harus ada angka 4 sebelumnya. Oke. Oke, panah ini udah oke ya sekarang. Dan agak susah nih scan-nya ya, karena grid-nya lebih besar nih di sini. Oke. Mana lagi nih? 3. Oh, ini sekarang bukan angka lagi ya, karena petak ini bukan angka 3 yang pertama yang dilihat. 3 ada di salah satu petak ini. Masih ada beberapa opsi sih. Oke.
Mana lagi nih ya? Kita masih butuh 4 ya salah satu petak ini. Hmm. Ini udah oke clue-nya. Ini udah oke clue-nya. Kita masih butuh angka 4 ya di kolom ini, tapi tidak mungkin di sini dan di sini. Makanya menjadi abu-abu. Oke. Atau mungkin panah ini kali ya. Kayak, ya ya, panah ini nggak bisa petak ini sih. Petak ini nggak bisa berisi angka lagi karena melihat angka 1, 2, 3, dan 4. Ya, nice. Sehingga ini menjadi petak kosong, maka untuk mendapatkan jumlah 0, seluruh petak ini tidak bisa berisi angka lagi. Dan kita sudah punya 4 petak arsiran di kolom ini. Nice, keren-keren logikanya. Oke, kolom ini butuh 1, 3, 4. Ini bukan 3, ini bukan 1. Tapi, ya petak ini masih bisa berisi 3 atau 4 ya. Atau pertanyaannya mungkin nggak sih seluruh petak ini merupakan petak kosong? Oke, masih mungkin ya. Seluruh petak ini berisi angka, tidak berisi angka sama sekali. Hmm. Mana lagi ya? Kalau petak ini berisi angka, dia harus beri. Ya ya. Petak ini kalau berisi angka ya, karena bukan 1, 2, 3, maka harus berisi angka 4 dan akan melebihi panahnya. Makanya tidak bisa berisi angka lagi. Berarti, wow. Di konstruksinya oke lah, benar-benar keren banget konstruksinya. Jadi petak ini nggak mungkin berisi angka dong ya? Nggak ada yang masih mungkin. Nggak, pertanyaannya itu adalah bisa nggak sih? Bentar, saya mikir dulu. Iya, gini. Karena untuk mendapatkan jumlah 3 ya, dia bisa aja menjumlahkan satu petak saja yang merupakan angka 3. Tapi kalau dia menjumlahkan satu petak, nggak mungkin ini merupakan angka 3 dong ya, karena akan berulang di kolomnya. Maka untuk mendapatkan jumlah satu petak, dia harus mendapatkan 3 di sini. Tapi nggak mungkin nggak sih? Karena kalau ada 3 di sini, sekarang angka 3 di arah sini nggak bukan angka pertama yang dilihat ya, karena melihat angka di sini sebelum melihat angka 3. Dan itu nggak mungkin. Berarti kita harus menjumlahkan dua petak. Dan di kolom ini kita butuh angka 2, maka untuk mendapatkan jumlah 3 ini menjadi angka 1. Wow, keren. Berarti di kolom ini sekarang menjadi abu-abu di sini. Angka 1 merupakan angka yang pertama dilihat, maka ini tidak bisa lagi. Dan ini menjadi 1 di baris ini. Oke, ini udah selesai clue-nya. Dan angka 2 harus berada sebelum angka 1 ya. Tapi tidak bisa di kolom ini lagi. Maka angka 2 harus di sini sekarang. Dan sebelumnya harus abu-abu. Dan sekarang kita sudah punya 4 abu-abu, ini menjadi hijau. Dan angka 3 merupakan angka yang pertama dilihat. Nice. Kolom ini butuh angka 1. Ini selesai, ini selesai, ini selesai. Dan 3 ya di sini ya. Sekarang di 3 harus berada di 5 petak ini, tapi hanya bisa di sini sekarang. Karena di baris ini bakal berulang. Oke. Menjadi abu-abu. Kalau ini butuh angka 2. Maka ini otomatis sudah selesai, ini otomatis sudah selesai. Dan mana lagi yang belum ketunjuknya ya? Ini udah selesai satu, ini udah selesai. Iya, berarti nggak banyak ya. Yang tersisa adalah angka 4 dan angka 4 di sini. Oke, mungkin kita gunain sudoku dulu nih yang mungkin akan membantu. Baris ini butuh angka 2 dan nggak mungkin di kolom ini. Baris ini butuh angka 4. Tapi nggak ada angka yang melihat ya. Baris ini butuh angka 2, nggak mungkin di kolom ini. Maka harus di sini.
2 melihat ke atas tadi ya, tinggal membuatnya menjadi 2. Tapi kita belum tahu panah ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Berarti angka 4, ya angka 4 bakal ada di selalu di 2 petak ini ya. Bakal berada di sebelum angka 2 dan berada di sebelum angka 1. Berarti, tapi 3 di baris ini bisa kita tempatkan sekarang ya. Tidak bisa di kolom ini, tidak bisa di kolom ini, maka harus di sini. Oke, dan kita bisa selesaikan angka 4-nya. Oke, nice. Ini menjadi abu-abu, ini menjadi abu-abu. Kolom ini sudah ada semuanya, kolom ini sudah ada semuanya. Ya, baris ini butuh 1 hijau. Kolom ini masih butuh 1 abu-abu lagi, dan di baris ini butuh 1 hijau. Dan angka yang terakhir adalah 4 dan 4. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk puzzle yang pertama. Ya, awalnya mungkin sedikit menakutkan ya terlihatnya untuk puzzle ini. Ada panah lah, ada angka 0 lah, ada easy S, ada panah 2 digit juga. Tapi ternyata puzzle-nya menurut saya sangat lancar sekali ya untuk dimainkan dan menimbulkan logika-logika yang menarik dengan menggabungkannya dengan penjumlahan di sini. Makanya di sini easy S-nya menggunakan angka juga ya. Jadi bisa digabungkan dengan penjumlahan dan sangat seru sekali untuk dimainkan. Luar biasa. Oke, sekarang kita lihat untuk puzzle yang keduanya ya di sini. Ya, jadi itu kalau untuk puzzle kedua ini kita menggunakan angka 1 sampai 2 ya, BTW. Dan juga untuk untuk panah ini ya. Untuk panah ini untuk berjumlah sama, dia nggak mungkin jadi 1 tambah 1 ya. Karena satunya bakal berulang. Dan nggak mungkin 2 tambah 2 juga karena 2-nya bakal berulang. Jadi yang mungkin itu adalah 0 tambah 0, yaitu peta kosong. Oke, itu deduksi awalnya ya, masih gampang di sini. Tapi ya kalau yang saya lakukan ya sebelumnya itu saya langsung kayak nge-pencil mark aja gitu di mana posisi angka 1 2 dan melakukan eliminasi dari situ. Dan itu pokoknya berantakan banget lah pokoknya kalau menurut saya. Tapi sebenarnya itu deduksi yang harus kita lihat itu adalah dari panah di sini gitu yang Atin kasih tahu. Saya agak lupa nih tapi kayak iya kayak petak ini dia kalau berisi angka ya, dia harus berisi angka 1. Tapi kalau petak ini berisi angka, dia nggak mungkin berisi angka 1. Karena angka 1 itu semua petunjuk ya, dia maksimal itu ada di 7 petak pertama gitu. Jadi kayak angka 1 nggak mungkin berada di akhir. Atau enggak, angka 1 bukan angka yang pertama yang dilihat. Jadi kayak di kolom ini angka satunya itu nggak mungkin di akhir. Atau angka 1 bukan angka pertama yang dilihat. Jadi kalau petak ini berisi angka, harus berisi angka 2 dong. Tapi panah ini sekarang untuk berisi angka, dia harus berisi angka 1. Dan itu akan terjadi kontradiksi. Dan itu nggak mungkin. Ya, saya nemu sih kayak deduksi itu. Terus untuk 2 petak ini sih saya juga nemu. Cuman nemunya agak berbeda ya dengan yang penjelasan Atin. Jadi, kalau 2 petak ini berisi angka ya. Kalau petak ini berisi angka, petak ini juga pasti berisi angka gitu. Karena kan kalau ini angka, untuk mendapatkan jumlah, kita nggak mungkin mendapatkan 0 di sini. Maka petak ini, kalau berisi angka, mendapatkan 2 angka yang sama. Petak ini menandakan bahwa angka 1 merupakan angka pertama dilihat, maka harus ada 1 di sini. Dan ini menjadi angka 1. Dan sekarang, ya kita akan terjadi kontradiksi ya, di mana di baris ini sekarang, angka 1 merupakan angka yang pertama yang dilihat, maka nggak mungkin nggak mungkin di 3 petak ini lagi karena sudah berada di kolom yang sama. Maka angka 1 minimal harus di sini. Tapi di kolom ini kita punya permasalahan di mana angka 1 merupakan angka yang pertama yang dilihat dan sekarang bukan angka yang pertama lagi yang dilihat gitu. Jadi itu adalah startnya ya, start yang intendednya kalau di sini. Jadi menandakan bahwa petak ini tidak bisa berisi angka, maka ini sekarang menjumlahkan 0 tambah 0 untuk penjumlahan 0. Dan ini lumayan keren sih deduksi selanjutnya ya, di mana kita bisa melihat gitu, membayangkan bahwa angka 1 ini sekarang harus berada di seluruh petak ini dong ya. Masih itu kayak logikanya berlaku yang sama juga ya. Tidak bisa di petak akhir gitu, yang bukan petak abu-abu. Kayak kalau petak ini berisi angka 1, maka angka 1 bukan angka yang pertama yang dilihat. Berarti kalau petak ini berisi angka, dia harus berisi angka 2. Tapi kalau petak ini berisi angka, dia harus berisi angka 1 gitu, karena merupakan angka yang pertama yang dilihat. Jadi bakal ada terjadi kontradiksi. Kalau ini angka, ini harus 2, dan ini tidak bisa 2 lagi karena harus 1. Makanya menjadi abu-abu. Dan bentar saya lupa nih.
Petak ini kenapa nggak bisa berisi angka nih? Kalau petak ini berisi angka, um, bentar-bentar. Kalau petak ini berisi angka, dia harus satu tambah satu ya. Kalau nggak salah bisa deh di eliminasi ini. Kalau ini satu, kalau ini petak pertama satu ya, dan ini menjadi satu. Iya, ya sama sih logikanya dengan yang kolom kolom ini tadi ya. Dimana kalau ini satu, enggak deh. Gimana sih caranya? Kok saya agak lupa ya. Um, bentar. Sorry, gengs. Um, kalau ini satu. Maka ini semua tidak bisa. Iya, iya sama kok logikanya. Benar, kalau petak ini berisi angka ya, um, dia harus satu. Dan untuk mendapatkan jumlah satu di panahnya, ini juga harus satu. Maka sekarang satu merupakan angka yang pertama dilihat, maka ini tidak bisa ada angka lagi. Dan sekarang di kolom ini, angka satunya uh, tidak bisa, angka satunya bukan angka yang pertama yang dilihat gitulah. Jadi masih sama logikanya ya, di mana ada permasalahan di sini dan di sini, kolom dan baris ini. Berarti petak ini tidak bisa berisi angka lagi. Maka panahnya tidak bisa berisi angka lagi. Dan sekarang petak ini juga sama ya. Di sini angka tidak mungkin angka satu karena bukan angka yang pertama dilihat, tapi dari baris ini kita harus mendapatkan angka satu untuk menjadi angka pertama dan itu nggak mungkin. Maka ini menjadi angka yang tidak menjadi angka lagi. Oke, jadi kalau menurut saya itu startnya cukup keren sih ya, tapi lumayan susah untuk didapatkan, untuk ditemui. Ada permasalahan di kedua kolom ini dan di baris ini. Oke, berarti sekarang kita tahu angka satunya ini harus berada di sebelum angka 2 ya. Dan angka satunya berarti harus ada di dua petak ini. Dan angka 2 ada di dua petak ini. Di kolom ini, angka satunya harus berada di sebelum angka 2, maka ada di dua petak ini, dan angka 2-nya ada di dua petak ini. Dan di sini angka 2-nya, dimanapun angka 2 berada ya, kalau ada angka 2 di sini, ini akan menjadi angka 2. Karena itu merupakan uh, angka terbesar gitu ya. Harus minimal dan maksimal 2 tambah 0 untuk berjumlah 2. Kalau ini 2, makanya juga harus 2, 0, dan 2. Berarti salah satu petak ini harus berisi angka 2. Tapi, um, kalau kalau petak ini adalah satu, ya berarti ada satu lah ya di kolom ini. Tapi kalau petak ini berisi angka satu, kita tahu tadi ada dua di dua petak ini, maka dua harus di sini. Dan untuk mendapatkan panahnya, kita harus mendapatkan dua di sini. Dan sekarang panah yang mungkin uh, untuk mendapatkan kombinasi panah yang mungkin hanya bisa satu tambah 0 untuk berjumlah satu. Karena di sini nggak mungkin angka 2 lagi. Berarti ada angka satu di kolom ini. Gitu, berarti sekarang kita sudah tahu bahwa di kolom ini sudah pasti ada angka satu dan sudah pasti ada angka 2. Ada angka satu di salah satu petak ini. Sekarang di kolomnya tidak bisa ada angka satu lagi dan 2. Oke. Dan sebentar. Terus habis itu kalau nggak salah ada, oh ini sekarang panahnya merupakan 0 ya, berarti ini harus 0 tambah 0. Terus kalau nggak salah angka satu deh, angka satu lanjutannya di baris ini. Dimana angka satu nggak mungkin di sini oleh petunjuk ya, dimana angka satu tidak bisa di petak akhir. Ini nggak mungkin satu tadi karena kita tahu satu ada di dua petak ini, dan sekarang satu nggak mungkin di sini logika yang sama, maka satu harus di sini. Maka sekarang karena ini bukan satu lagi, maka dia tidak bisa berisi angka, harus 0. Angka satu tidak bisa angka yang pertama dilihat. Oke, terus dapat deduksi seperti ini kan ya lanjutannya. Habis itu kalau nggak salah dari baris ini deh. Sebentar. Saya agak lupa nih. Bentar. Ada suatu interaksi dari panah ini nih. Bentar. Kalau kalau nggak salah dari panah ini deh. Kalau nggak salah satu di baris ini. Kalau satu nggak mungkin di sini ya. Satu udah ada di dua petak ini.
Satu nggak mungkin di sini karena merupakan petak akhir. Jadi satu ada di dua posisi. Tapi nggak mungkin di sini kalau nggak salah. Kalau ada satu di sini, panahnya sekarang harus 1, 0 tambah 1. Ya kan ya? Tapi menandakan bahwa angka 1 di sini merupakan angka yang pertama yang dilihat, maka angka sebelumnya itu merupakan angka 0. Dan ini menjadi 0. Tapi sekarang angka 1 tidak bisa menjadi angka pertama lagi yang dilihat. Ya, dari situ. Jadi sekarang kita tahu bahwa angka 1 tidak bisa di sini lagi, maka sekarang harus di sini. Dan kita bisa melihat juga ya, di panah ini logika yang sama juga ya, di mana atau enggak simpelnya angka 1 tidak bisa di sini lagi ya. Angka 1 tidak bisa di sini karena sekarang petak ini minimal adalah 2 gitu. Mungkin berisi angka 1. Angka 1 bukan di sini, maka 1 harus di sini dan 2 harus di sini. Dan ini sudah 1 tambah 1, maka ini menjadi 0. Ya. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu sulit ya deduksi-deduksinya ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara nge-approach-nya. Tapi ya ntar deh di akhirnya saya akan jelaskan. Oke, seharusnya sih ini udah langsung lancar nggak sih? Kalau nggak salah ya, yang saya ingat 2 dan 1 ini tidak bisa di sini lagi sekarang. Kemudian kita punya angka 1 yang pertama dilihat, makanya tidak bisa berisi angka. Oke, dan sekarang semua panah ini berisi angka 0, maka sekarang ini 0 semua. Ya. Berarti sekarang di baris ini 1 2-nya harus di sini, tapi 1 merupakan angka yang pertama yang dilihat. Sehingga 2 melihat ke bawah, membuat ini menjadi 2 dan 1. Kita tahu tadi 2-nya harus terhubung dengan angka 2. Ini menjadi 0. Dan sekarang 1 ini harus 1, 0 tambah 1 ya yang mungkin. Tapi satunya nggak mungkin di sini. Maka 1 menjadi di sini. Kolom ini sudah ada semua angka 1 dan 2. Mana lagi ya? 1. Kolom ini sudah ada angka 1 dan 2-nya. Maka 2 harus di sini. Dan sudah ada angka 1 dan 2 di kolom ini. Baris ini butuh 1 angka 1. Ya sisanya adalah penempatkan angkanya aja sih. Kita butuh mana lagi sih? Oh, 1 merupakan enggak. Oh ini 2. Panah ini harus 2 tambah 2. Ya di situ. Sekarang ini menjadi 0, 2 di sini dan kita butuh 2 ya, 2 dan 1 seperti ini di baris dan baris ini. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah penjelasan saya untuk puzzle yang kedua ini. Ya, kalau menurut saya puzzle ini lumayan keren juga sih ya sebenarnya. Temanya lumayan keren. Ada 1 di seluruh luar grid sini. Panahnya untuk membentuk layout yang simetris. Dari segi visualnya pokoknya lumayan oke lah. Tapi masalah permasalahan saya adalah susah banget ya untuk mencari deduksi-deduksi yang benar gitu untuk mendapatkan progres untuk puzzle ini. Dimana kita membutuhkan untuk mencari gitu ya deduksi-deduksi yang spesifik untuk melakukan progres gitu. Dan sebenarnya nggak ada yang salah sih untuk software yang seperti itu ya. Cuman di sini kalau menurut saya kita membutuhkan deduksi yang mengerucut gitu ya, deduksi yang spesifik secara berturut-turut gitu. Jadi ada deduksi yang susah, deduksi yang susah, deduksi yang susah secara terus-menerus. Jadi ya saya nggak saya enjoy itu sih untuk solve puzzle ya kalau boleh jujur. Tapi mungkin juga ini bias ya karena mungkin juga saya belum banyak pengalaman dengan puzzle dengan genre ini dan juga mungkin saya sedikit bias karena mungkin saya sedikit frustasi nggak bisa menyelesaikannya dalam waktu yang cepat gitu. Menyelesaikannya lama sekali dalam waktu 1 jam. Tapi ya lumayan keren juga lah pokoknya untuk puzzle ini. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.